Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad bin Maulana dengan NIM 22401129. Di sini saya akan memenuhi persyaratan UTS, yaitu ujian tengah semester dalam matkul metodologi studi Islam. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ali Nur Rafiq yang telah memberikan saya waktu untuk mengerjakan UTS. Langsung saja, kelompok 1 yaitu pengantar metodologi studi Islam yang dapat diartikan sebagai suatu ilmu tentang cara yang digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran dengan menggunakan penelusuran dengan urutan atau tata cara tertentu sesuai apa yang dikaji atau diteliti secara ilmiah. Pertama, studi Islam yang dikonotasikan dengan aktivitas dan program-program pengkajian dan penelitian terhadap agama sebagai objeknya. Nah, seperti pengajian tentang konsep zakat profesi, studi Islam yang dikonotasikan dengan materi, subjek, bidang, dan kurikulum suatu kajian atas Islam, seperti ilmu-ilmu agama Islam, yaitu ilmu fikih ataupun kalam. Seluruh perkembangan Islam dirangkum dalam sejarah Islam yang terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu periode klasik, yang kedua periode pertengahan, yang ketiga yaitu periode modern. Nah, elemen studi Islam oleh umat Islam dari masa ke masa. Periode yaitu pembinaan pendidikan Islam yang berlangsung pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu periode pertumbuhan pendidikan Islam yang juga berlangsung pada sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai wafatnya beliau, sampai akhir juga Bani Umayyah. Periode kejayaannya Islam yaitu atau puncak perkembangan Islam, pendidikan Islam yang berlangsung sejak permulaan Daulah Abbasiyah sampai dengan jatuhnya Baghdad. Periode kemunduran pendidikan Islam yaitu sejak jatuhnya Baghdad sampai jatuhnya ke Mesir tentang di tangan Napoleon yang ditandai dengan runtuhnya sendi-sendi kebudayaan Islam dan berpindahnya pusat-pusat perkembangan kebudayaan ke dunia barat. Periode pembaruan pendidikan Islam yaitu yang berlangsung pada kedudukan Mesir oleh Napoleon sampai masa kini. Perkembangan studi Islam di kalangan ilmuwan muslim era modern yaitu pada waktu setelah terjadinya banyak kasus dalam dunia pendidikan Islam pada era klasik, baik dalam masa-masa pembinaan, pertumbuhan, kemunduran, dan juga sempat mengalami kejayaan. Pada era yang modern ini, pendidikan seluruh dunia menjadi sangat pesat perkembangannya. Pada era modern juga banyak bermunculan bidang-bidang ilmu pendidikan, baik bidang-bidang agama, ekonomi, budaya, dan juga politik. Perkembangan Islam pada era modern biasanya juga disebut sebagai fenomena pembaruan atau juga disebut dengan pengembangan ilmu. Para ilmuwan juga melakukan pembaruan dalam banyak bidang yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Langsung ke materi kedua yaitu manusia dan kebutuhan doktrin agama. Munawar Khalil mendefinisikan agama adalah cara atau adat kebiasaan, peraturan, undang-undang, taat dan atau patuh, menunggalkan ketuhanan, pembalasan perhitungan, hari kiamat, nasihat. Nah, sedangkan menurut Profesor Dr. Muhammad Ria Karsa mendefinisikan agama dengan mengganti istilah agama yaitu dengan religi yang dalam artiannya yaitu ikatan atau pengikatan diri. Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan ataupun hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam perjalanan sejarahnya ada agama yang bersifat primitif dan juga ada pula yang dianut oleh masyarakat yang telah meninggalkan fase keprimifitan. Yaitulah agama yang terdapat dalam masyarakat primitif adalah dinamisme, animisme, dan politisme. Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan dalam kehidupan, baik itu juga merupakan kebutuhan jasmani maupun rohani. Dan manusia juga memerlukan agama sebagai pegangan hidup dan untuk menyadarkan manusia agar mengenal dirinya, yaitu siapa dia, dari mana dia, dan mau kemana dia tujuannya. Adapun istilah doktrin atau kepercayaan dalam agama yaitu iman kepada Allah, mustahil menemukan zat Allah, argumen keberadaan Allah, percaya kepada malaikat, kitab, dan rasulnya. Nah,
Fungsi agama itu sendiri yaitu untuk menjaga untuk menjaga kebahagiaan hidup, memberi pandangan terhadap dunia kepada manusia, menjawab berbagai pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh manusia. Doktrin agama dapat membuat seorang individu terpengaruh. Di sini bisa diartikan terpengaruh yaitu bisa saja dia menjadi tidak yakin ataupun goyah akan agama yang sudah ia percayai. Hal ini bisa berdampak buruk bagi kehidupan individu. Maka dari itu perlu kita mempunyai modal untuk membentengi diri agar terhindar dari doktrin-doktrin yang tidak kita inginkan. Selanjutnya yaitu materi ketiga, yaitu Islam dan studi agama. Islam berasal dari kata bahasa Arab yaitu salima dan aslama. Salima sendiri mengandung arti yaitu selamat, tunduk dan berserah, sedangkan aslama juga mengandung arti kepada Tuhan, ketundukan dan berserah. Yang disebut dengan muslim ialah orang yang bertunduk atau patuh dan berserah diri sebetulnya kepada Allah secara ajaran Islam dan akan selamat dunia dan akhiratnya. Islam sendiri secara harfiah berarti selamat, sentosa dan damai. Dari kata salimah diubah menjadi bentuk aslama yang artinya berserah diri. Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia. Kehadirannya memberikan dimensi lain terhadap agama-agama lain yang ajarannya tidak hanya terbatas pada kehidupan setelah mati. Perhatiannya terhadap umatnya yaitu adalah untuk kehidupan dunia, dan dengan perantara perbuatan baik di dunia ini manusia dapat memperoleh kesadaran tentang eksistensinya. Itulah sebabnya diturunkannya Al-Quran pada banyak tempat pembahasan masalah-masalah yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia. Islam adalah peradaban yang universal, di mana agama keadilan bukan untuk menghancurkan. Adil belum tentu sama rata. Islam tidak senang menunggu apa yang diberikan oleh orang lain, tapi menuntut untuk percaya pada kemampuan sendiri atau optimis dalam menentukan kebijakan tersendiri, mendahulukan yang bermanfaat, merealisasikan hal-hal yang baik dibutuhkan oleh orang banyak. Dijelaskan pada sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Islam sangat memperhatikan ilmu dan amal, kerja keras dan pelaksanaan tugas dengan baik, keadilan dan persamaan, kasih sayang dan kebaikan, pengorbanan dan perdamaian. Selanjutnya yaitu model penelitian agama. Penelitian agama adalah upaya untuk memeriksa, mempelajari, meramalkan, dan memahami secara teliti seksama susunan atau bangunan dasar-dasar atau hukum-hukum dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk melakukan penelitian terhadap bentuk pelaksanaan ajaran agama sebagai dasar pertimbangan untuk mengembangkan pemahaman ajaran agama sesuai tuntunan zaman. Dalam konteks doktrin, agama selalu menjadi akidah, yakni sebagai suatu kepercayaan kepada Tuhan, suatu ikatan kesadaran yang menyembahkan cara spiritual kepadanya. Sebagai suatu akidah, agama memiliki prinsip-prinsip kebenaran yang dituangkan dalam bentuk doktrin. Banyak ditemukan dalam banyak agama seperti agama Kristen, Islam, Hindu, Konghucu, dan lain sebagainya, di mana doktrin dianggap sebagai prinsip utama yang harus dijunjung oleh umat agama tersebut. Keberadaan Islam di Indonesia secara historis tak lepas dari sejarah umat manusia masuk pertama kali di tanah Jawa. Pada masa itu, masyarakat Jawa umumnya adalah penganut animisme dan dinamisme, yang juga sebagai pemeluk agama Hindu ataupun Buddha, dan berada di bawah pemerintahan kerajaan Majapahit, yang dimana meminta berkah atau rezeki kepada Tuhan tidak secara langsung, tetapi melalui perantara dan memakai sesaji. Dalam syariah Islam mengatur masalah ibadah atau ibadah mahdhah dengan tegas dan tidak dapat ditambah-tambah ataupun dikurangi. Elemen ataupun teori adalah alat yang terpenting suatu ilmu pengetahuan. Tanpa teori berarti hanya ada serangkaian fakta ataupun data saja yang tidak ada ilmu pengetahuan. Teori itu adalah sebagai menyimpulkan generalisasi fakta-fakta, memberikan kerangka orientasi untuk analisis dan klarifikasi fakta-fakta, meramalkan gejala-gejala baru, mengisi kekosongan pengetahuan tentang gejala-gejala yang telah ada ataupun sedang terjadi. Selanjutnya yaitu Islam sebagai sumber ajaran, di mana ajaran dalam struktur iman Islam
sebagai salah satu agama besar di dunia yang memiliki ajaran-ajaran yang kaya akan mendalam yang membentuk pandangan dunia dan praktek keagamaan umatnya. Struktur iman ini terdiri dari 6 unsur utama yang harus dipahami setiap muslim, yaitu iman kepada Allah. Ini adalah dasar keyakinan dalam Islam, yaitu kepercayaan kepada satu Allah yang maha kuasa dan maha mengetahui. Ajaran dalam struktur Islam dan ihsan. Selain struktur iman, ajaran Islam juga mencakup konsep Islam dan ihsan. Di sisi lain, ihsan adalah konsep yang lebih dalam yang mengacu pada kesempurnaan dalam ibadah dan hubungan individu dengan Allah. Munculnya aliran pemikiran Islam dalam Islam merupakan suatu fenomena yang telah berlangsung sejak awal sejarah Islam. Aliran ini muncul sebagai hasil dari berbagai interpretasi, pemahaman, dan pendekatan terhadap ajaran Islam yang kaya dan serbaguna. Membahas tentang perkembangan dan munculnya aliran pemikiran dalam Islam, serta melihat peran penting yang dimainkan oleh ulama-ulama dan pemikir terkemuka dalam mengembangkan pemahaman Islam yang beragam. Selanjutnya yaitu sumber dan karakteristik ajaran Islam. Islam merupakan agama yang ajarannya telah diwahyukan Tuhan kepada masyarakat umat manusia melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Secara istilah juga mengacu pada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana bukan berasal dari manusia sendiri dan bukan pula juga berasal dari Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad itu hanyalah sebagai perantara dalam penyampaian ajarannya. Terdapat sumber ajaran Islam, yaitu sumber ajaran Islam yang primer dan sekunder. Sumber ajaran Islam primer antara lain yaitu Al-Quran dan Hadis, di mana ajaran ini meliputi ijtihad dasar dan ijtihad syarat. Nah, di mana macam-macam ijtihad dan hukum ijtihad. Sifat-sifat dasar ajaran Islam, Ali Anwar Yusuf menyebutkan bahwa karakteristik ajaran Islam tersebut adalah sebagai berikut. Karakteristik yang pertama yaitu komprehensif, moderat, dinamis, universal, elastis dan fleksibel, dan tidak memberatkan, graduasi secara berangsur-angsur, sesuai dengan fitrah manusia, argumentatif, filosofis. Karakteristik ajaran Islam adalah suatu watak atau karakter yang dimiliki oleh umat Islam ataupun umat muslim dengan berpedoman pada Al-Quran dan Hadis dalam berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam bidang agama, muamalah atau kemanusiaan, ekonomi sosial, politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan hidup, ataupun disiplin ilmu. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas yang dinilai yang berkenan dengan baik atau buruknya moralitas Islam memakai acuan dari berbagai bidang, yaitu dalam bidang ibadah, dalam bidang pendidikan, dan dalam bidang sosial. Pembaruan hukum Islam terdiri dari dua kata, yaitu pembaruan yang berarti modernisasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu yang baru, dan hukum Islam sendiri, yakni kumpulan atau koleksi daya upaya para fuqaha ataupun ulama dalam bentuk hasil pemikiran atau ijtihad untuk menerapkan syariat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam sama dengan fikih, bukan syariat. Terima kasih untuk waktunya. Saya Muhammad Maulana dengan NIM 224011 undur berpamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.